Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku saya beri judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini buku ini adalah buku jawaban dari buku yang dikeluarkan oleh Rabita Alawiyah yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan yang berjudul Keabsahan Nasab Balawi dan membongkar penyimpangan pembatalnya. Kenapa saya namakan buku ini Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu? Karena memang dalam narasi hukum, menggugat itu adalah ketika sudah ada parti, artinya ada penggugat, ada yang digugat. Penggugatnya adalah saya sendiri, yang digugat adalah Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Topik Segap, Bahar Semit, wa akhwatiha. Mungkin masih ada yang salah persepsi ya, karena saya melihat di media ya, itu masih ada yang mengatakan Habib palsu, nah gitu-gitu. Padahal kan memang ya itu memang menggugat nasab Habib. Iya, iya, karena memang selama ini kita telah salah di dalam membuat sebuah istilah. Bukan salah, tetapi sengaja dibuat salah oleh mereka yang selama ini menjajakan dan mengiklankan nasab mereka sebagai keturunan Nabi dan memiliki panggilan khusus namanya Habib. Nah, dari situ maka kemudian terbentuk di dalam alam bawah sadar umat Islam Indonesia dan umumnya bangsa Indonesia bahwa yang dinamakan turunan Nabi itu adalah Habib. Sehingga sekarang ini ada kesalahan interpretasi tentang atau definisi daripada Habib itu, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Dan seseorang yang keturunan Nabi dari klan apapun disebut Habib, padahal tidak seperti itu. Di dalam tradisi keagamaan, saya katakan tradisi keagamaan karena ini istidlal dari nasnya tidak ada, bahwa keturunan Nabi dalam sejarah keagamaan dan tradisi keagamaan kita adalah disebut Sayyid dan Syarif. Turunan Nabi dari zaman dulu itu disebutnya Sayyid dan Syarif. Karena ini kaum Ba'alawi di Yamannya itu tidak diakui sebagai turunan Nabi dan tidak boleh menggunakan Sayyid, begitu pula ketika di Makkah juga dipermasalahkan, maka dia mengambil sebuah istilah sendiri, yaitu bahwa nama mereka disebut Habib. Nah, orang-orang turunan Nabi asli di Yaman, di Mekah tidak keberatan. Mereka mengatasnamakan atau mengatribusikan diri dengan panggilan Habib itu, karena memang Habib itu tidak ada tradisi sebagai sebuah istilah untuk keturunan Nabi. Jadi orang Mekah itu menganggap ya Habib sebagai satu klan dari di entah negeri mana, ya dari Yaman mungkin banyak di Indonesia, tapi mereka tidak mengatakan bahwa Habib ini keturunan Rasul. Ya. Nah, justru itu yang terjadi sebagai. Kemudian mereka membuat narasi bahwa kalau keturunan Nabi itu seorang ulama dipanggil Habib. Itu di Indonesia. Bisa dibohongi kalau di Indonesia. Oke, kita balik
balik lagi ke buku ini ya. Kita ada argumentasi yang konkret lah mengenai buku setebal ini. Iya. Mungkin sebelumnya saya ingin tanya dijual apa gimana gitu? Ini udah ada di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya. Yang jual penerbit di sana di Yogyakarta dan di Klaten. Jadi bukan dia sendiri ya? Iya, bukan. Kita Jadi, dia ini nulis dan menghibahkan itu. menghibahkan pada teman saya. Ya. Nah, monggo ya disebutkan argumentasi paling tidak beberapa yang mungkin bisa diberikan kepada netizen. Iya. Saya selesaikan dulu tentang judul dulu ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Nah, kenapa saya menggunakan menggugat? Karena sudah ada tergugat yaitu Balawi. Saya mengatakan lafaz menggugat dalam narasi hukum itu berarti perdata. Karena kalau di dalam pidana, orang yang menggugat disebut penuntut, orang yang tergugatnya disebut tersangka. Nah, apakah kita akan ke ranah yang setelah perdata itu ke pidana itu nanti kita lihat. Ya, yang jelas ini karena sudah ada kontensia itu adalah sengketa dalam bahasa Indonesia, maka berarti sudah ada dialektika antara penggugat dan yang tergugat. Maka kita menggunakan lafaz menggugat bukan berarti ini kembali ke awal, tetapi memang sudah ada dialektika, dan dialektika itu terjadi di mana tesis saya kemudian diantitesis dengan buku keabsahan nasab mereka itu. Nah, setelah saya lihat di dalam buku keabsahan nasab Balawi itu, semua dalil-dalil mereka itu mentah. Tidak ada satupun apa yang ada di dalam buku keabsahan nasab Balawi karangan Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dalil yang bisa untuk menjawab keterputusan nasab. Dalamnya kan ada dia termasuk salah satu penulis. Narasi-narasi yang sekarang ini dibangun oleh Rumel Abbas, walaupun sudah tidak mendapat perhatian publik, karena ternyata masyarakat ini sudah 80%-an se-Indonesia ini mungkin sudah tidak percaya Balawi itu sebagai cucu Nabi. Kalau NU kan sudah 99%. Ini NU bagaimana ya? Apakah NU secara struktural, pengurus? Ya, pengurus dan kultural itu udah nggak percaya pada Balawi cucu Nabi. Adapun narasi-narasi yang terbangun, ada pembela dan sebagainya, itu karena kasihan saja. Karena kasihan saja. Kasihan dong orang selama ini lahir jadi cucu Nabi, masa mau mati jadi mantan cucu Nabi begitu. Mulai ya Dr. Sugeng. Dr. Sugeng mengatakan berdasarkan kajian ilmu DNA, Ubaidillah yang dimitoskan sebagai duriatnya jenenge nenek moyangnya Habib Balawi Yaman, itu ternyata menurut kajian ilmu DNA Dr. Sugeng, itu tokoh fiktif ya, artinya tidak ada orang yang bernama Ubaidillah itu ya. Gimana ini penjelasannya? Begini, kalau dilihat dari data Balawi itu kan keturunan Balawi itu ada yang haplogrupnya G, ada J, ada R dan ada E, seingat saya 4 itu. Mungkin ada yang lebih dikit lah. Tapi kan tidak mungkin satu tokoh itu sampai punya 4 haplogrup, major haplogrup. Harus dipilih salah satu. Pilihannya kalau milih salah satu, yang lain itu mungkin menantu. Jadi dalam pohon silsilah Balawi itu ada banyak kakek yang haplogrupnya beda. Atau kalau nggak mau teori itu, ya Ubaidillah fiktif. Karena nggak mungkin satu orang itu sampai 2 atau 3 haplogrup itu nggak mungkin. Menurunkan generasi berikutnya kok ganti-ganti haplogrup. Iya, kalau kakeknya J ya keturunannya J, kalau kakeknya E ya keturunannya E, udah aturannya begitu, keputusan Tuhan tuh begitu. Atau jangan-jangan anak selingkuhan. Jadi gini ya, keturunannya Ubaidillah itu ternyata beberapa itu berhaplogrip yang berbeda-beda gitu ya. Ya, jadi kalau dalam teori genetika populasi itu namanya ngalami admixture. Jadi sekian generasi mungkin ada mantu dianggap anak kayak gitu. Jadi kalau Ubaidillah itu benar ada, berarti yang berbeda haplogrup itu mungkin mantu-mantunya dari generasi keberapa. Tapi yang jelas kalau Ubaidillah itu tidak mungkin
dalam DNA-nya, dalam selnya itu sampai beberapa haplogrup dikumpulkan jadi satu itu nggak mungkin. Dia harus milih salah satu. Jadi tinggal dipilih aja Bahlawi kakeknya ini ikut haplogrup mana gitu loh. Yang sisanya itu dianggap mantu gitu. Tapi kalau nggak mau sepakat itu, ya udah Ubaidillah itu fiktif. Bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Polemik nasab Baklawi masih terus hiasi dunia maya. Kiai Nusantara tak lelah sadarkan umat dari doktrin. Doktrin yang menyesatkan dari klan Kabib Baklawi yang punya sejarah hitam di nedi tercinta ini. Segudang dalil tak dipercaya, segudang fakta tak dipercaya. Hadis Nabi belum